Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah di sore hari ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa ini. Dari yang pertama adalah Bapak Alan Mukhtar. Beliau adalah Kepala MTS Ikro dan Wakil Kepala MI Ikro. Wilujeng Sonten, Pak. Yang kedua adalah ini seorang guru. Namanya adalah Pak Dani Hermawan, SPDI MPD. Jabatannya sebagai guru kelas 4B MI Ikro. Wilujeng Sonten, Pak. Dan yang ketiga adalah salah satu siswanya yang sekarang kelas 4 ya. Namanya Neng Safira. Nah, sekarang ke kepala sekolah dulu nih. Ini kalau berbicara COVID-19 ini kan angkanya sudah tinggi nih, di angka 1.500 lebih. Nah, sampai sejauh ini manajemennya seperti apa sih? Kan dulu mungkin berbeda ketika belum ada COVID, ini kan bisa tetap muka. Terus sekolah sekarang kan daring gitu kan. Pengaturan jam pembelajaran ataupun sistem pembelajaran sekarang yang dijalankan seperti apa? Pertama saya agak kurang suka pakai kayak gini Pak ya, Pak Bos Noto ya. Sistem yang kami gunakan untuk di lembaga kami khususnya di MTS dan MI Ikro di masa COVID ini, karena ini udah hampir mendekati 1 tahun. Ketika COVID ini dimulai waktu ketika pelaksanaan mau UNBK. Sehari sebelum UNBK kami itu udah pasang banner gede-gede harap tenang, tidak ada kebisingan sebagainya. Tepat hari Minggu dan Seninnya kami batalkan semua UNBK karena di Kemenag itu ada namanya UNBK, ujian akhir madrasah berstandar nasional khusus untuk pelajaran PAI. Semenjak dari sana pembelajaran otomatis online semua, sistem kami laksanakan bervariasi untuk menghindari tingkat kejenuhan. Tingkat kejenuhan ada yang online juga ada yang sistem video call, ada yang sistem Zoom, ada yang sistem Google Form, itu ada yang juga Google Meet. Nah, karena semakin kesini kuota agak menyedot, fasilitas kurang memadai dan tidak semua orang tua memiliki gadget yang mumpuni gitu kan, dan ditambah kuota. Karena mau dipungkiri ataupun tidak, pemerintah. Tapi kalau untuk MI sendiri dapat bantuan dari pemerintah? Dapat bantuan. Kami dapat bantuan kuota. Kami terima kartu perdana. Harus diketahui juga satu orang tua itu tidak mampu semua. Dalam hal tidak mampu semua ini, satu orang tua itu ada yang memiliki 4 anak, ada yang 5 anak, bahkan ada yang 7. Semuanya sekolah. Ini beban pasti berlipat ganda. Oke lah kalau anaknya cuma 1, fokus ke 1 doang. Tapi kalau anaknya sampai 7, ada yang di TK, di RA, di SD, SMP kan gitu. Cukup membengkak juga pengeluaran tadi. Sehingga ada sistem ruling, guru yang keliling ke tiap rumah. Kami tugaskan. Kalau sistem luring itu ada subsidinya nggak, misalkan guru A untuk setiap siswa gitu atau seperti apa? Ya, rulingnya karena sistem di kami lembaga MI Ikro khususnya yang ada di Kecamatan Leles, satu kelas itu ada 2 guru, 1 guru kelas, satunya lagi pendamping teacher atau guru pendamping. Jadi setiap kelas kami kan hanya 30 siswa, jadi ditangani oleh 2 guru. Nah ini dibagi 2. Jadi kami juga di grup orang tua menyebarkan untuk ruling minggu sekarang siapa yang siap rumahnya yang agak besar, halamannya juga luas supaya tidak terlalu berdempetan, untuk menyiapkan sarana dan prasarana. Ya, kalau terlalu sering kan orang tua juga capek. 1 anak-anak, yang namanya 2 anak-anak lari-lari, ngobrol dan sebagainya kan gitu. Rumah tuh bisa jadi kapal pecah. Bisa jadi kapal pecah juga, bos kan gitu. Nah ini orang tua juga kalau ke sehari 2 hari oke lah, tapi kalau berkepanjangan mereka juga akhirnya ada yang di masjid, di masjid DKM, izin ke DKM, ke pengurus masjid, curi-curi tempat gitu. Nah gitu, beda-beda juga. Jadi setelah online agak jenuh, kita lari ke ruling. Rulingnya itu ya guru keliling gitu, guru keliling sistem di rumah. 1 rumah ini ada yang 5,
rumah ini kelompok desa, satu desa ini ada beberapa siswa gitu. Karena sekolah kami tidak terfokus pada satu kampung siswanya, mencakup 2 kecamatan, 3 kecamatan, Kadungora, Leles, Lewigoong. Agak kesusahan juga, agak Sampai Lewigoong juga. sampai Lewigoong ada. Nah ini Pak Guru, kalau tadi ada sistem luring, terus ini kan ada juga apa via daring gitu, yang dirasakan seperti apa Pak? Mungkin kan beda ketika kita belajar tatap muka di satu tempat, satu kelas kita masih belajar. Nah ketika luring ataupun daring ini termasuk kendala sinyal, ada lagi nggak yang ditemui di lapangan? Rasanya seperti apa itu? Ya pasti sangat berpengaruh, sangat berbeda sekali antara pembelajaran tatap muka dengan pembelajaran luring ya ataupun daring. Yang pasti ya salah satu hal yang sangat mencolok itu adalah pasti tidak semaksimal tatap muka. Jadi kan kendalanya kalau pas online yang daring itu pasti sinyal udah pasti lah, gangguan sinyal itu sudah lumrah. Kadang misalnya sinyalnya dari hostnya saya belum bisa mengirimkan tugas, anak-anak sudah siap karena lemot di daerah saya misalnya, atau sebaliknya dari saya belum nyampe karena orang tua ya jaringannya agak terganggu. Ya. Kemudian ketika luring juga itu kan kami harus tadi seperti dikatakan oleh Bapak Kepala, ketika luring kan tidak selalu di rumah karena kan keliling. Ketika misalnya keliling ke beberapa kelompok, kemudian 1 minggu di rumah orang tua yang A, minggu berikutnya di orang tua rumah yang B. Jadi kan sebetulnya dari pergiliran itu saja konsentrasi persiapan mengajar itu sudah terpecah. Nah ini yang menarik lagi. Sudah terpecah gitu. Kalau dari di satu kelas ini kan bisa 30 waktu kan bisa terfokus. Nah kalau luring itu kan kadang ya maaf yang namanya anak-anak barangkali lagi dikasih pelajaran juga suka main lagi itu, terasa ada yang seperti itu nggak? Ya ada juga namanya anak-anak, tapi lah masih dalam tataran normal gitu anak-anak, dan mereka masih bisa mengikuti ya seperti kita duduknya gini, seperti yang mau pengajian gitu meriuh. Bebas, bebas tanpa seragam. Rasanya yang dirasakan apa? Yang hilangnya itu kebiasaan sekolah seperti kita. Kita di sekolah itu bukan hanya belajar matematika nyampe ke anak, materi bahasa Indonesia nyampaikan, bukan hanya transfer itu. Yang hilang itu adalah etika yang kami sayangkan. Etika salaman sudah tidak ada, Karena dilarang. hormat karena dilarang. Kita sama anak nih gini nih, ya, gini, tos gitu kan. Karena memang itu anjuran dari pemerintah mau tidak mau. Nah, sama guru kan gini, secara etika akademik sudah tidak ada. Cuma karena situasi sama seperti teman, sama umur bisa gini yang apa ya? Oke, nah. Kedua, hilang seperti kebiasaan, duha terbatas. Kami kan semua siswa itu 400 siswa di lapangan duha semua. MI sampai MTs duha semua pagi-pagi. Setelah bangun pagi kami duha. Hal-hal seperti itu udah hilang. Duha Karena harus jaga jarak. karena harus jaga jarak dan memang tidak di sekolah, duha bersama sudah ada sih ada tapi kurang sekali. Hal-hal seperti itu Ya mungkin nilai kebersamaannya Ya. sama kelompokannya sedikit. sangat jauh berbeda. Penerapan luring dan di sekolah itu sangat berbeda. Seperti gini, setelah duha kan di sekolah kami itu setelah duha doa bersama untuk kelancaran orang tuanya bekerja, anak-anak yang berdoanya, orang tuanya yang kerjanya. Karena jarang sekali orang tuanya duha kan gitu. Nah, kan gitu. Duhanya jarang, orang kerjanya. Biarkan anak-anak yang berangkat, itulah kelebihan sekolah di lembaga kami. Salah satunya. Ya. Ini iklan salah satunya iklan menjelang PPDB ya, sah-sah saja. Ya, yang selanjutnya, setelah itu kan ada kebiasaan-kebiasaan lain adalah seperti sapira atau siswa-siswa yang lain. Dilihat kebersihan kuku dari ujung rambut sampai ujung kaki kita cek, baru boleh masuk kelas. Ditambah hari Selasa itu hafalan Inggris wajib di kami itu satu kosakata atau 2 kosakata. Ya, Wajib itu. wajib. Kalau satu hari satu aja kali 360 hari 1 tahun udah dapat lah. Ya udah dapat beberapa kosakata bahasa Inggris. Nah yang nggak hafal satu Itu kosakata dari kelas berapa? dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 udah dikasih. Yang nggak bisa hafalan bahasa Arab Inggris itu hari Selasa nggak bisa masuk kelas. Tiket itu salah satu tiket masuk Kalau kelas. bahasa Arabnya dikasih. Arabnya hari Rabu. Hari Rabu. Hari Rabu. Nah ini mah untuk nama kosakata aja, bukan kebiasaan. Itu adalah ya kebiasaan sedikit. Itu adalah salah satu tiket masuk kelas. Jadi anak akan tertekan, bukan artian kita menekan. Dengan sendirinya anak akan mencoba menghafal 1 sampai 2 kosakata itu untuk tiket masuk kelas. Hal seperti ini nggak ada sekarang. Jadi mau disebutkan maksimal ya kita nggak maksimal. Dimanapun nggak akan maksimal.
Karena kebiasaan-kebiasaan itulah yang menanamkan kepada diri anak, bukan hanya menyampaikan transfer materi, tapi kebiasaan-kebiasaan itu yang akan hilang. Hormati guru, kebersihan juga nggak ada yang meriksa kan gitu. Karena kita mau meriksa juga boleh nyentuh gitu kan. Hafalan-hafalan nggak ada. Hal seperti itu. Al-Mahfudah kan kita hari Kamis, nggak bisa Al-Mahfudah nggak masuk kelas. Gitu, seperti itu. Hal seperti itu. Neng, tadi kan disampaikan Pak Kepala ada hafalan bahasa Inggris. Coba ada beberapa kosakata yang sudah hafal nggak bahasa Inggris? Coba sebutin. Yang keras ya. Saya mau minta izin. I want to take permission. Uridu an Ya. astagfirullah. Saya mau makan. I want to eat. Jauh. Jadi karena kita selalu mengulang, jadi agak lupa. Kalau satu kelas itu iya, ya. Jadi berapa yang harus 3 minimal satu kali itu kan, satu kali pertemuan itu 3 diulang terus diulang. Kalau ditanya what is your name, bisa Jadi jawab. name, Bisa dong. name, Good ya, good job. Neng ini sekarang kan kelas 4 ya. Berarti kan kalau itu dari bulan Maret tadi. Maret betul, dari bulan Maret. Maret, Januari, Februari masih tetap muka kan? Masih. tetap. Nah, Neng, ada ini nggak apa yang kerasa gitu kan ketika tadi belajar daring sama langsung ketemu ketemu belajar sama guru di luar kelas, enakan mana? Enakan mana? Enakan sekolah. Enakan di sekolah ya? Kenapa enakan sekolah? Mamanya marah-marah ya? Oh iya, katanya. Mamanya marah-marah. Padahal mama baru punya 2 ya? Mama? Ya, baru punya 2. Udah apalagi yang anaknya banyak. Ini harus jadi pertimbangan juga. HP-nya apalagi cuma 1, anaknya yang di TK ada, di SD ada, SMP ada, SMA ada. Mungkin mamanya marah kesibukan juga ya biasanya. Sekarang harus berbagi dengan anak. Iya, Salah satu biasanya. Lebih mengarahkan. Nah ini kalau tugas sendiri salah jadi kendala ada ini nggak Pak, ibaratnya yang tadi misalkan ada masukan atau saran dari orang tua nggak kan, misalkan gini ya, yang setahu saya dan saya pernah dengar gitu kan, karena sekarang mah belajar daringnya ibaratnya punten ya, terkadang jadi repot jadi kolot gitu kan. Pernah ada nggak keluhan ataupun masukan saran dari Ada orang tua? sih, ada. Jadi memang orang tua mengaku pengen sekali beliau itu bahkan termasuk anaknya kangen ke sekolah gitu ya. Jadi memang betul beliau sudah menyadari bahwa memang guru itu sangat luar biasa. Ketika ada pembelajaran online itu memang mereka kan harus mengarahkan, membantu, itu yang menjadi beban mereka gitu. Sehingga kadang-kadang seperti tadi dari katakan Bapak Kepala gitu, si pembelajaran daringnya itu dikombinasi. Kadang yang daringnya yang Google Form, yang Classroom gitu ya, yang WA, ada luringnya juga. Saya pernah pakai beberapa kali pertemuan pakai Google Meet sama kelas 4B. Ini untuk menghindari kejenuhan anak, sama untuk menghindari kejenuhan orang tua untuk membimbing. Ketika pakai WA kan, kalau pakai Classroom kita kan nggak bisa menjelaskan. Ya, kalau pakai video call terbatas, mungkin digabung berapa gitu. Saya mencoba itu waktu itu dan arahan dari Bapak Kepala. Bagaimana coba pakai Google Meet saja dulu, jangan Zoom gitu. Saya coba, ternyata dari orang tua kelas 4B atau kelas yang lain juga responnya cukup bagus. Saya coba dulu sekali, gitu ya, Oh ya Pak, enak, mudah gitu. Coba akhirnya saya sudah hampir 3 atau 4 kali pertemuan pernah memakai Google Meet supaya saya bisa menjelaskan walaupun tetaplah tidak semaksimal tatap muka, jauh berbeda. Pernah anak-anak juga senang. Pada awalnya recok kan, nggak di mute kan? Ketika saya mau menjelaskan ini nggak ngerti. Iya, benar, Orang tua sama, orang tuanya kan mendampingi di Jadi belakang. kan Ini gimana gitu, sama mendampingi. Rame orang tuanya, ada yang lagi nyetel musik, ada yang apa gitu. Tapi ketika pertemuan kedua udah mulai tertib, 3 kesininya alhamdulillah. Orang tuanya juga sama tertib, anak-anak juga sudah pandai sendiri. Baru sistem belajar baru. Alhamdulillah kalau sekarang saya kalau ada yang daring lebih banyak menggunakan Google Meet.
sama kelas 4B supaya saya walaupun tidak maksimal bisa memberikan penjelasan materi lah. Itu kan bisa mengurangi beban orang tua gitu ya, untuk tidak menambahkan menjelaskan ke anak. Setidaknya materi nyampe. Senang gitu. Jadi penerangan dari guru itu sedikit nyampe lah gitu. Berbeda dengan WhatsApp. Nah, atau kalau Facebook. kegiatan di sekolah selain belajar kan mungkin ada apa kayak ekstrakurikuler itu sama dihentikan Pak? Itu otomatis henti total 100%. Pramuka, olahraga, bahkan pelajaran Pancasila itu dilarang kelas, tidak boleh karena nanti keringat bersentuhan antara yang satu dan satu lain bersentuhan, lari, bola, voli dan sebagainya itu dilarang kelas. Jadi Penjas itu hanya teorinya saja, materinya saja, praktek dilarang kelas. Seperti ekskul PMR di kami juga nggak ada. Sebelumnya itu jalan ya sebelumnya jalan itu salah satu keunggulan. Seperti angklung itu mati total, hal seperti itu mati total karena ekskul itu berdekatan sangat sulit juga. Nah, mungkin ada ini kan apa yang mau ingin disampaikan harapan atau kepada pemangku kebijakan atau pemerintah kan informasinya kan kemarin Pak Menteri sendiri kan sudah mengizinkan nih nanti insya Allah di bulan Januari sekolah tatap muka boleh, tapi diserahkan lagi itu kembali kepada pemerintah daerah setempat. Nah, ini barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, betul sekali apa yang disampaikan Pak Noto ini, bahwa Pak Menteri Nadiem sudah memberikan statementnya bahwa sekolah atau madrasah di daerah masing-masing itu boleh menjalankannya sesuai protokol kesehatan tetap berlaku, tapi yang paling utama adalah izin dari pemerintah daerah, itu adalah Pak Bupati. Karena kan di satu daerah itu, satu kabupaten itu ada dua instansi lembaga pendidikan Pak ya. Mungkin sebagian orang tua belum mengetahui, ada yang di bawah Kemenag, ada yang di bawah Dinas ya. Kalau di bawah Dinas kan dari TK, SD, SMP, SMA, SMK. Kalau di bawah Kemenag itu RA, MI, MTS, Alia, tapi sama-sama sejenjang. Nah ini tetap kebijakannya kembali ke Bupati, pemerintah daerah. Harapan saya, karena ini udah hampir satu tahun, harapan kami diizinkan bagi sekolah yang sanggup, dan sudah memadai fasilitasnya. Nah ini penerapan 3M itu diterapkan, mulai dari masker, hand sanitizer pun anak bawa masing-masing. Kita juga menyiapkan di sekolah tempat cuci tangan, jaga jarak, dan sistemnya menurut saya contoh di kelas kami ada 30, satu kelasnya 30-an, ada yang 32 dikit lah. 30 itu bisa dibagi dua, sesi pertama 15 siswa, sesi kedua 15 siswa. Kalau masih ketakutan untuk tahap awal, kita bagi 3 sesi aja, 10, meskipun hanya 2 jam, tapi anak datang ke sekolah tapi langsung pulang, tidak berkerumun. Ini harapan kami. Jadi untuk bulan-bulan awal oke lah di 3 tahap dulu, aman kita bagi 2 tahap, langsung ke zona normal kita baru 100%. Dengan seperti itu harapan kami seperti, karena ini materi sangat jauh. Seperti apa yang saya katakan tadi, bukan sekedar menyampaikan materi dari WA, mungkin bisa disebarkan dari WA, ini materi hafal, atau dari Zoom kita nyampaikan, tapi etika yang nggak akan hilang banyak sekali. Etika terhadap guru, hafalan, kebiasaan sholat duha. Jujur aja nih, kalau saya perhatikan etika ataupun budi pekerti, karena ini kan kalau berbicara siswa ini kan generasi penerus bangsa. Nah, kalau dalam proses ini sendiri kita sudah mengingat, yang saya takutkan justru seperti itu, etika budaya kita akan lambat laun ke depan atau luntur, dan yang paling bahaya itu juga. Makanya ada gembor-gembor pemerintah mau mempermanenkan pembelajaran online ini. Saya sendiri sebagai katakan bukan penggagas ya, aktivis dalam pendidikan, karena saya belum pernah kerja dimanapun selain di dunia pendidikan. Semenjak keluar SMA itu etika yang akan hilang, yang akan tergulas adalah etika siswa, etika cara menghormati sama teman. Sosialisasi ini nggak ada. Kalau di online kan gimana, dia online masuk ke Zoom meeting, masuk ke classroom, dia bisa, sosialisasinya akan hilang. Sedangkan kan tahu sendiri Pak Noto juga bahwa yang tidak menentukan orang juara 1 matematika atau ranking 1 di kelas akan sukses ke depannya. Salah satunya yang pernah saya tanggapi di perkuliahan dulu gitu kan, salah satunya lah komunikasi sosial ini, yang kan tidak menjamin ranking 1 itu nantinya jadi presiden, enggak juga kan. Makanya saya S2 nggak diajarin seperti itu. Itu alibi. Ini S2-nya pada ini belum beres nih, S2-nya. Ini S2-nya belum beres. Oh iya Pak, kalau masalah pendidikan ini beliau juga salah satu guru jenjang dasar SD atau MI di Kecamatan Leles, salah satunya
yang notabene dia adalah calon dokter S3. Jarang-jarang dokter, calon dokter ngajar di jenjang MI. Di lembaga kami itu lumayan. Ada dokter untuk jenjang SD lah. Gagah-gagahan dikit gitu. Tapi bukan gagahan ya, bukan untuk pengabdian juga ya. Bukan pengabdian juga, tapi untuk wajib juga kita perlu gitu kan. Perlu juga. Nah, jadi harapan kami ke pemerintah sebenarnya kan tolong dibuka bagi sekolah atau lembaga yang mampu yang bisa melaksanakan protokol kesehatan itu dengan sistem untuk awal-awal dibagi 3 sesi aja, masuk ke bulan selanjutnya 2 sesi bertahap aja, biarkan rasa kangen kami dari sekolah ke siswa pun sama berbaur, terobati, dan jangan terlalu lama karena ini berbahaya juga bagi pendidikan kita terhadap pendidikan karakter yang digagas oleh Pak Jokowi. Karakternya hanya materi itu tidak bisa seperti itu. Dari Pak Guru sendiri barangkali ada masukan harapan jelang harapannya sih pasti kalau buat saya sebagai pendidik intinya secepatnya tatap muka. Mungkin ini harapan semua orang gitu. Seperti yang Anoto tadi bilang bahwa yang saya takutkan sebagai seorang pendidik kalau pembelajaran jarak jauh seperti ini, apalagi tingkat dasar ya Kang ya, masih perlu sangat dibimbing oleh Bapak dan Ibu guru. Ini kan ibarat rumah kan fondasinya dari PAUD, SD, SMP ya. Jadi kan kecerdasan itu ada kecerdasan intelektual. Oke, intelektual bisa dengan pembelajaran jarak jauh. Tapi bayangkan emotional question-nya, spiritual question-nya seperti yang dikatakan Bapak Kepala. Lama-kelamaan saya menyayangkannya atau menakutkannya ya karena memang tidak tersentuh kecerdasan sosialnya, tidak tersentuh emosionalnya, spiritualnya begitu ya. Di sekolah itu tidak tersentuh. Kalau terus ini dipatenkan atau terlalu lama, itu kan justru lebih penting lah daripada intelektual. Kami sebagai lembaga pendidikan Islam justru menomorsatukan yang tadi, kecerdasan sosialnya, spiritualnya gitu. Biarkan nanti dengan sholat doa bersama itu kan juga ngebangun jelas kebiasaan itu perlu kalau kata orang Jepang itu kan bilangnya gini, untuk mencerdaskan anak bisa hafal atau juara olimpiade matematik atau juara olimpiade sains itu cukup dengan pemadatan atau ikut les 3 bulan dia jago. Untuk materi matematika 1 tahun bisa diringkas dalam 1 bulan, ikut les bisa nyampe matematika. Tapi pembentukan karakter perlu 50 tahun. Anak Indonesia untuk ngantri makan saja, ngantri di ATM saja, udah nggak kuat. Itu pembentukan karakter seperti itu perlu waktu yang puluhan tahun. Kalau materi budaya ngantri saja kita, kalau di MI kami kan budaya kan ngantri gitu kan. Yang bisa masuk konsekuensinya ada, yang nggak bisa nggak masuk. Duha ngantri, yang baru datang duduk, yang baru datang duduk. Nah hal seperti itu, karakter-karakter ini yang kita bina, gitu kan. Ketika saya katakan juga, kalau materi bisa nyampe yang materi 1 tahun bisa diringkas dalam 1 bulan nyampe dengan cara les dan pembinaan. Tapi karakter seperti ini, pembinaan seperti ini, kebiasaan seperti ini perlu puluhan tahun. Gitu, perlu puluhan tahun. Karena kita kan tidak sadar beli ke warung aja kita nyerobot karena kita tidak biasa. Ganti di ATM juga kita udah nggak sabar. Hal seperti inilah, sosial seperti ini tidak ada. Benar nggak deh? Ya kan, saling berbagi udah nggak ada. Nih, biasanya kan jajan berapa kita batasi? Gitu kan kita batasi hanya 4.000 kan dia itu ada estimasinya. Jajan tidak boleh lebih 4.000. Anak bawa 10.000 diambil oleh guru dimasukkan ke uang tabungan. Gitu kan. Ada sistemnya, ada semua cara berbasis. Kira ke pemerintah pengen apa? Teteh ada yang sampaikan nggak ke Pak Bupati? Cepat sekolah di ke sana ya, yang keras. Pengen sekolah cepat dibuka. Mas Nabi, sudah disampaikan kangen ke teman-teman atau gimana? Ya, bantuan maskernya dibantu ya. Kangen teman-temannya kumpul. Nah ini mungkin diskusi agak menarik juga ya ketika memang ibaratnya kemarin juga kita ngundang mahasiswa juga gitu kan, sama ibaratnya di satu sisi oke lah pembelajaran secara daring ibaratnya materi bisa tersampaikan dengan beberapa kata termasuknya tadi ada sinyal juga. Nah ternyata di jenjang SD juga sama kurang lebih kan agaranya memang penyampaian materi atau sekolah tatap muka memang ibaratnya lebih penting ya dalam artian ini loh. Mas Yos sendiri pun mengatakan materinya kurang lah gitu. Iya, ada nilai-nilai kehidupannya yang nyampe gitu mahasiswa. Nah mungkin ini bisa jadi kabar yang baik juga ya ketika Pak Menteri sudah mengeluarkan pernyataan bahwa
per bulan Januari sekolah tatap muka bisa dibuka, tapi kembali lagi ke pemerintah daerah masing-masing. Semoga ini diskusi ini bisa menjadi acuan ataupun ibaratnya jadi masukan untuk para pemangku kebijakan, bagaimana sih rasanya ketika sudah sekian bulan sistem pembelajaran secara daring dan kerasanya seperti ini gitu kan. Ya, kita kembalikan ke pemerintah daerah dan orang tua, Pak. Jadi kami lembaga tidak akan memaksa nantinya anak yang mau sekolah online mangga, kami persilahkan. Anak yang mau datang ke sekolah mangga, nanti di bulan Januari seperti itu. Dan kalau ada dari pemerintah daerah mengizinkan dengan sistem surat pernyataan di atas materai. Jadi kita tidak akan memaksa ini anak kami, kalau orang tuanya parno, anaknya takut kena COVID, gitu kan? Ya kita nggak akan memaksa, kita akan kasih materi pelayanan pembelajaran secara online dipisahkan. Yang ke sekolah mangga, tapi yang ke sekolah membuat di atas materi pernyataan dengan ABCD-nya, gitu. Jadi nantinya nggak akan disalahkan, tapi kita akan tanggung jawab. Orang tua akan tanggung jawab, kita sebagai lembaga akan tanggung jawab sesuai tupoksinya. Jangan sampai ada yang mengatakan, ini sekolah harus tanggung jawab pengobatan. Ya, kita akan bertanggung jawab sesuai kapasitasnya kita masing-masing. Kesehatan kita bukan di bidang, kan gitu. Jadi kita akan bertanggung jawab sesuai kapasitas dan kemampuan lembaga masing-masing, kan gitu. Barangkali mau closing statement Pak Guru untuk pernyataan terakhir gitu. Ya, ada nih. Jadi menurut ini pendapat pribadi sebagai sebelum diakhiri acara ini, bahwa pembelajaran online itu lebih banyak mencetak intelektual siswa. Sementara kalau ada pembelajaran tatap muka, bukan hanya intelektual siswa saja yang terbangun, tetapi kecerdasan sosial, emosional, dan spiritualnya itulah menjadi lengkap. Kalau dalam bahasa Islam itu nanti akan mengarahnya ke manusia yang insan kamil itu, yang sempurna. Jadi kalau pembelajaran online nantinya tidak maksimal. Insan Kamil ya bukan Ridwan Kamil. Ya, bukan. Oh ini kode-kode promo. Itulah closing statement yang saya jadi pembelajaran. Ini cukup menarik ya, tema tahun bahasa yang dibahas pada sore hari ini. Ini juga Teh Safira ini pernah menjuarai juga ya, ini apa? Juara KSM tingkat kecamatan kompetisi sesi madrasah. Ranking 1 juga ya, pernah di kelas 1. Beliau itu ranking 1 dari kelas 1. Ranking 1 dari kelas 1 sampai kelas 4 ranking 1. Makanya dia di IKRO itu gratis sekolahnya. Karena kami menerapkan yang ranking 1 SPP gratis selama 6 bulan. Kalau semester 2 dia ranking 1 lagi, gratis lagi. Jadi kalau selama di IKRO ranking 1 terus, ya dia nggak akan dikenakan biaya. Paling biaya jajan gitu. Biaya jajan. Nah, biaya jajan itu. Paling kaya mamanya. Kalau boleh izin statement terakhir, kalau masih ada 1 menit aja, menghimbau aja informasi. Sekalian ke kita silaturahmi ke Radar Garut, saya ucapkan terima kasih kepada Radar Garut, sukses selalu, semakin pesat dan semakin berkembang lagi. Amin, amin. Satu dari lembaga kami, lembaga pendidikan MI dan MTS IKRO yang ada di Cicapar Kaler, Desa Leles, Kecamatan Leles, Garut. Informasi saja, semester 1 akan berakhir. Ya, Menjelang tahun ajaran baru 2021-2022, kami membuka PPDB di bulan Februari awal, pengambilan formulir di Februari awal, dan testingnya akhir Februari. Itu informasinya. Jadi bagi orang tua yang berminat sekolahnya ke MI IKRO atau MTS IKRO, silahkan nanti mendaftar di bulan Februari dan testingnya di akhir Februari. Ya, insya Allah kami akan membantu siswa-siswi Bapak Ibu semua menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Kalau tadi boleh tambahan, ini kira-kira sampai jenjang SD Sampai SMP. Dan kalau dia per semester, kan semester 1 ranking 1, otomatis dapat beasiswa gratis 1 semester. Kan tidak ada jaminan kalau semester 2 itu tetap. Nah, kalau semester 2 bagus ranking 1, Mas, ya dikasih lagi. Kalau ranking 2, kalau di semester 2 jadi ranking 3, jadi potong beasiswanya. Gratisnya hanya 2 bulan. Kalau ranking 2 gratisnya, kita beasiswanya hanya 4 bulan. Para YouTubers ataupun pemirsa Radar Garut, para orang tua siswa barangkali menyekolahkan anak, lumayan untuk ketika anaknya bisa ranking 1 bisa gratis SD. Mungkin sekian dari bahasan pada sore hari ini. Sekian dari New Radar Garut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.